Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Hari ini ada yang berbeda karena sekarang sudah diberlakukan kegiatan new normal. Jadi aku sudah bekerja seminggu full kecuali Sabtu Minggu. Terus juga sudah mematuhi peraturan protokol kesehatan yang diberlakukan di tempat kerja aku gitu. Di video ini aku mau ngejelasin video yang kemarin, yang kelanjutan video yang kemarin tentang aturan P2TL Korek 1972, aturan ke-15. Sebelum kita lanjut ke videonya, yang belum subscribe silahkan subscribe di bawah. Terus komen kalau misal penjelasanku kurang maksimal. Oke, kita lanjut aja video ke-15. Aturan ke-15 maksudnya. Aturan ke-15 itu tentang situasi bersilangan. Situasi bersilangan ini sering banget kita lalui, sering banget kita jumpai di dunia pelayaran. Kenapa? Karena ya kita kan berlayar, banyak kapal, entah itu passing, entah itu mau bersilangan, entah itu mau overtaking, itu pasti ada. Jadi itu penjelasannya itu aturan ke-15 tentang situasi bersilangan. Itu penjelasannya seperti ini. Dua kapal saling melihat. Suatu kapal melihat kapal lain dari sisi lambung kanan kapal. Nah, kapal itu yang melihat lambung, berarti kita melihat lambung kirinya. Itu harus menghindar. Jadi aku yang harus menghindar. Tapi sebaliknya, kalau misalnya aku dari sebelah kanan tapi melihat kapal dari lambung sebelah kiri, jadi kapal aku harus terus. Tapi nggak semua kapal, aturan ini tuh berlaku di semua perairan Indonesia, luar negeri semuanya yang berhubungan dengan Korek 1972. Tetapi jika kapal ini tuh diizinkan untuk memotong, boleh, dengan syarat kalau misal tidak memungkinkan, kapal yang seharusnya menghindar itu tetap bisa memotong haluan kapal yang seharusnya lurus gitu. Contohnya seperti ini. Kita mau bersilangan dengan takbut, kapal takbut kan ekdisnya itu ada di depan, aisnya itu ada di depan, aisnya itu kan ada di kapalnya, bukan di tongkangnya. Sedangkan tongkangnya itu biasanya kurang lebih 200 meter. Dan kapal takbut itu biasanya kecepatannya itu 3 knot sampai 5 knot kan. Nah, otomatis kita yang speednya 12 knot, oke, tetap harus kontak kapal itu. Misal kayak gini, Tango Bravo Alpha, Kelemutu calling gitu kan. Excuse me sir, I want to cross your astern. Misal kayak gitu. Oh, nggak bisa gitu, karena kapal aku speednya berapa? Kita tanya speednya berapa? Speednya 3. Ih, speedku kok 12 gitu kan. Terus, excuse me sir, repeat again, I want to cross your forward gitu. Misal karena nggak memungkinkan aku ngambil belakang terlalu jauh gitu. Oke, nggak apa-apa silakan gitu. Ya udah, kita langsung aja lurus. Jadi kapal takbutnya itu bisa pelan-pelan, bisa sama tongkangnya itu bisa langsung ngambil buritan kapal kita gitu. Ada pun syarat-syarat yang bisa dinyatakan kapal itu sedang bersilangan. Apa aja? Yang pertama, 2 kapal tenaga yang sedang berlayar. Nggak boleh kapal sedang sandar, sedang berlabuh. Pokoknya kapal itu sedang berlayar. Terus yang kedua, kapal itu saling melihat. Aku melihat kamu, kamu melihat aku gitu. Kita lihatnya bisa di ekdis, bisa di radar gitu. Kita cek aja nanti CPA-nya berapa, CPA-nya berapa, TCPA-nya berapa gitu. Nanti misal kita lihat TCPA-nya, TCPA-nya itu berapa, bila time-nya, oh nanti jam 13.00 kita ketemu nih sama kapal ini, berapa CPA-nya? 0,1. Ih, ini pasti bakalan tabrakan gitu kan. Oke, lo langsung lah kita kontak aja lewat VHF Kiancep, aku nyebutnya lewat radio. Terus yang ketiga, kapal itu tidak ada pada vektor penyusulan yang kemarin aku udah jelasin, sama vektor berhadapan. Jadi menyilang gitu. Selanjutnya kapal itu saling mendekat. Kita lihatnya di CPA-nya.
yang tadi aku bilang. CPA-nya semakin kecil 0,1, 0,0 itu pasti bakalan tabrakan. Terus yang terakhir itu adanya resiko tubrukan. Jadi kalau misalnya di syarat-syarat kapal bersilangan yang aku udah jelasin tadi, kalau misalnya salah satu tidak ada di aturan itu, di persyaratan itu, jadi aturan 15 ini tidak berlaku gitu. Singkat sekali sih penjelasannya. Habis ini aku jelasin pakai gambar yang bisa lebih mengerti kali ya. Nih kayak gini. Oke guys, ini adalah salah satu ilustrasi situasi bersilangan. Apabila dua buah kapal tenaga bersilangan sehingga ada resiko terbukan, kapal yang melihat kapal lain dari sisi lambung kanannya harus menghindar. Jadi kapal A itu harus menghindar dari kapal B, dan apabila keadaan mengizinkan harus menghindari memotong di depan lintasan kapal lain kalau misalnya sudah izin yang tadi aku bilang. Terus syarat-syaratnya juga tadi udah aku jelasin di video aku slide sebelumnya. Bila tidak memenuhi berarti aturan 15 itu tidak berlaku. Oke, cukup itu dulu video aku kali ini tentang situasi bersilangan. Aturan ke-15 Kolnex 1972. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Kalau misalnya video aku bermanfaat, silahkan subscribe di bawah. Komen kalau misalnya memang belum mengerti. Nanti kita bisa share bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng tentang Kolnex 192. Udah gitu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.